Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cassandra Lela Dewi dari Offering A. Di sini saya akan menjawab soal-soal dari materi manajerial. Ada yang soal pertama, bagaimana Anda akan menggunakan dan mengembangkan kemampuan manajerial sehingga beraneka ragam dengan anggota 5 tim? Yang pertama, sebagai seorang manajer, kita harus mengetahui tujuan dalam membangun tim, seperti halnya untuk kemajuan perusahaan dan meningkatkan kinerja tim. Peran kita sebagai manajer yang menentukan bagaimana keberhasilan tim akan terlaksana. Mengatur 5 orang agar beraneka ragam, kita harus membagi dan mengkoordinir satu persatu anggota agar tugas dan bagian-bagian yang banyak segera selesai dengan hasil yang memuaskan. Mengadakan rapat anggota untuk menentukan setiap bagiannya. Selanjutnya, soal nomor 2. Rumusan lingkungan di sekitar kita. Yang pertama ada lingkungan eksternal. Contohnya seperti sekolah, ada lingkungan umum, kecamatan, dan posyandu. Yang terakhir ada lingkungan internal. Itu kayak rumah kita sendiri. Poin kedua dari soal nomor 2, apakah yang dimaksud ketidakpastian dan bagaimana cara meminimalkan ketidakpastian lingkungan tersebut? Jawabannya, ketidakpastian lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan atau ketidakmampuan seseorang dalam memprediksi faktor sosial dan fisik. Meminimalkannya dengan cara membangun dasar yang kuat, menetapkan tujuan yang tinggi, penyederhanaan membebaskan karyawan, menjadikan teknologi sebagai alat bantu, bertindak cepat, mendorong orang lain untuk berkembang, memimpin dengan hati-hati. Yang selanjutnya, dalam persaingan global, agar persaingan atau organisasi dapat berkembang, bagaimana? Tentu saja untuk bertahan hidup, perusahaan harus mampu menghasilkan produk, barang, dan jasa dengan mutu yang lebih baik untuk bersaing di era global saat ini. Selanjutnya ada soal nomor 3. Bagaimana kita membuat perencanaan sumber daya manusia? Yang pertama, mengenali kapasitas SDM yang sekarang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang kedua, memperkirakan kebutuhan SDM perusahaan untuk beberapa waktu ke depan. Yang ketiga, perencanaan SDM atau pengembangan talent atau tenaga kerja. Yang keempat, monitoring dan evaluasi. Dan yang kelima, mengandalkan software dan payroll dalam perencanaan SDM perusahaan. Selanjutnya, di sini kita disuruh menggambarkan struktur organisasi dalam sebuah organisasi perusahaan alat permainan, air minum, dan pakaian. Dan posisi pertama adalah direktur utama, disusul oleh manajer personalia, selanjutnya manajer keuangan, manajer pemasaran, administrasi keuangan, admin gudang, admin keuangan, yang terakhir ada kepala gudang dan staf produksi. Bawah sendiri ada karyawan dan bagian display atau kasir. Yang terakhir soal nomor 5. Kaitannya dengan soal nomor 4. Bagaimana jika kita mempunyai strategi yang baru dan beda? Jadi, setiap strategi yang berbeda maka terjadi pada perubahan struktur, di mana perusahaan harus beradaptasi dengan baik. Organisasi harus menerima perubahan dengan mensyaratkan metode baru, memaksa para pemimpin untuk memahami peran dan tanggung jawab organisasi. Terima kasih. Sekian dari saya.